Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran IPA yang pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang bab listrik statis pada subbab gaya elektrostatis atau yang kita kenal dengan nama hukum Coulomb. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan apa itu hukum Coulomb. 2. Dapat menerapkan hukum Coulomb dalam latihan soal. Yang ketiga, dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan medan listrik. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan garis-garis gaya listrik pada muatan listrik. Untuk memahami tentang tujuan pembelajaran yang pertama tentang hukum Coulomb, mari kita lihat animasi berikut. Perhatikan animasi berikut ini. Jika dua buah muatan yang hitam melambangkan muatan negatif, sedangkan yang merah melambangkan muatan positif, dipisahkan pada jarak 1 meter. Satu kotak mewakili 10 cm. Jika muatan positifnya 478 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan negatifnya 25 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, ternyata menghasilkan gaya tarik-menarik sebesar 1,2 Newton. Tetapi jika jaraknya ini saya dekatkan menjadi 5 kotak atau mewakili 50 cm dengan besar muatan positif dan muatan negatifnya tetap, ternyata jaraknya semakin pendek, nilai gayanya semakin besar. Berarti di sini semakin jaraknya dekat, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Yang kedua, animasi berikutnya adalah jika masing-masing muatan ini saya tambah nilainya, yang muatan negatif menjadi 40 dan muatan positif menjadi 560, pada jarak 50 cm ternyata nilai gayanya juga semakin besar. Nah, ini dilihat juga dari arah vektor garis gayanya juga semakin panjang. Arah garis gaya karena kedua muatan adalah tak senama, maka arah garis gayanya adalah tarik-menarik. Jika muatannya sejenis, misalnya saya ganti muatan positifnya menjadi muatan negatif, ternyata arah garis gayanya adalah tolak-menolak. Bagaimana jika jaraknya saya jauhkan pada muatan 40 kali 10 pangkat min 6 Newton dan 560 kali 10 pangkat min 6 Newton, ternyata gayanya juga semakin kecil. Dari animasi ini dapat disimpulkan, yang pertama, besarnya nilai gaya berbanding terbalik dengan jarak antar kedua muatan listrik.
Yang kedua, nilai gaya sebanding dengan besarnya masing-masing kedua muatan. Dari animasi tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung besarnya gaya tarik atau gaya tolak perlu yang namanya alat ukur. Alat ukur yang digunakan bernama neraca puntir. Berfungsi untuk mengukur besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua buah benda bermuatan listrik. Inilah yang dimaksud dengan neraca puntir yang biasa digunakan di dalam laboratorium. Berdasarkan animasi tadi, bisa kita ambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah dua buah muatan jika sejenis itu kita dekatkan akan terjadi interaksi yang namanya gaya tolak-menolak. Tetapi jika muatannya tak sejenis, dipisahkan pada jarak R, akan terjadi interaksi gaya tarik-menarik. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan gaya Coulomb adalah besarnya gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jika pernyataan itu kita tulis dalam bentuk formula rumus, maka dapat ditulis besarnya gaya kita tulis dengan lambang F dari kata force sebanding dengan besarnya muatan masing-masing, sehingga ini besarnya adalah muatan, disimpulkan dengan lambang Chi1 dan Chi2, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jadi jarak ini adalah R dari kata ring, sehingga F force adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. Chi menunjuk pada besaran muatan dengan satuan Coulomb. R menunjuk pada besaran jarak dengan satuan meter. Dan K adalah ketetapan dengan nilai tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Untuk memahami tentang formula ini, marilah kita latihan untuk menghitung. Mari kita mencoba latihan tentang hukum Coulomb. Diketahui dua buah muatan, masing-masing muatannya Chi besar dan Chi kecil, diletakkan sehingga di antara dua gaya tersebut terjadi gaya Coulomb. Jika muatan Chi kecil diperbesar dua kalinya, berapa perbandingan gaya Coulomb sebelum dan sesudah perbesaran? Berarti di sini diketahui kita tulis diketahui Chi 1 dan Chi kecil 1.
Jika Hi kecil 2 sama dengan 2 Hi 1, di sini ada Hi besar 2. Perlu difahami bahwa yang diubah hanya pada variabel Hi2. Berarti di sini jika jarak R1 sama dengan R2, saya tulis sebagai R, dan Hi besar 1 sama dengan Hi besar 2 sama dengan Hi. Yang ditanya adalah perbandingan F1 terhadap F2. Kita ketahui sesuai dengan hukum Coulomb bahwa besarnya gaya itu adalah sebanding masing-masing muatan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga ini saya tulis Hi 2, Hi satunya adalah 2 Hi 1 per R kuadrat akan sama dengan F1 per F2 sama dengan ini Hi kali Hi 1 per R kuadrat per Hi kali 2 Hi 1 per R kuadrat. Karena ini sama bisa kita coret, yang ini juga bisa kita coret, sehingga bisa kita tulis F1 per F2 sama dengan Hi 1 per 2 Hi 1. Variabel Hi 1 sama, kita kalikan silang, berarti 2F1 sama dengan F. Karena yang ditanya perbandingan, berarti juga bisa dijawab F1 per F2 sama dengan 1 dibanding 2. Ini tadi adalah 2. Contoh yang kedua, 2 buah muatan masing-masing 5 Coulomb dan 4 Coulomb berjarak 3 meter satu sama lain. Jika diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, berapa besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut? Berarti di sini diketahui Hi 1 nilainya positif 5 Coulomb, Hi 2 4 Coulomb, jaraknya adalah 3 meter dan nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanya adalah berapakah gaya Coulombnya atau gaya elektrostatis. Karena muatan ini sama jenisnya, berarti gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Kita jawab F sama dengan K kali Hi 1 kali Hi 2 per R dikuadratkan.
kita ganti variabel itu dengan nilai. Nilai K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat dikali 5 kulom dikali 4 kulom per jaraknya adalah 3 meter dikuadratkan. Sehingga sama dengan di sini 3 dikuadratkan adalah 9. Berarti bisa kita coret angka 9 dengan ini. Tinggal 5 kali 4. Nah, untuk mempermudah perkalian, maka satuan-satuan yang sejenis bisa kita hilangkan. Ini kulom kuadrat, ini kolom kuadrat. Meter kuadrat di sini juga meter kuadrat. Berarti tinggal nilai 5 dikali 4 kali 10 pangkat 9, satuannya tinggal Newton. Berarti kita tulis 5 kali 4 adalah 20 kali 10 pangkat 9 Newton. Atau kita buat tulisan yang paling betul 2 sesuai dengan penulisan huruf baku 10 pangkat 10 Newton. Nah, inilah besarnya gaya tolak menolak yang terjadi adalah 2 kali 10 pangkat 10 Newton. Dari contoh yang sudah disajikan tadi, diharapkan kalian sudah bisa menerapkan hukum Coulomb di dalam soal. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan medan listrik? Medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Suatu contoh, benda uji bermuatan listrik He diletakkan didekatkan benda bermuatan listrik He. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan He. Suatu contoh adalah He di sini adalah benda yang mendapat muatan, sedangkan He kecil ini adalah muatan uji. Jika muatan uji ini berada pada suatu medan listrik He, maka muatan uji ini akan mendapat medan listrik karena dipengaruhi oleh He. Karena muatan He ini positif, maka arah medan listriknya adalah menyebar atau menjauh. Jika jarak antara muatan uji dengan sumber medan listrik itu kita jauhkan, ternyata arah medan listriknya juga menjadi lebih kecil. Digambarkan dari besarnya garis medan listrik. Dapat disimpulkan, semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan He, maka gaya pengaruhnya semakin kecil sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Bagaimana arah garis gaya listrik? Bisa kita lihat animasi berikut ini. Pada animasi berikut ini,
akan ditampilkan tentang garis gaya pada sebuah muatan. Jika muatan listrik itu positif seperti ini, maka arah garis gaya akan menjauh. Tapi jika suatu muatan listrik itu negatif, maka garis gayanya akan menuju pusat muatan. Sehingga bisa kita gambarkan arah garis gaya dua muatan listrik jika tak sejenis seperti ini, maka akan terlihat bahwa muatan garis gaya pada positif adalah meninggalkan titik pusat menuju ke muatan negatif. Sebaliknya, jika muatannya sama-sama negatif seperti ini, maka arah garis gayanya adalah sama-sama menuju titik pusat. Tetapi jika sama-sama muatan positifnya, kita ambil contoh seperti ini, maka garis gayanya juga saling menjauh. Inilah yang menyebabkan mengapa dua buah muatan yang sejenis, contohnya muatan positif dengan positif, didekatkan akan terjadi interaksi gaya tolak-menolak karena kedua arah garis gayanya saling menjauh. Tetapi jika muatannya tak sejenis, akan terjadi interaksi gaya tarik-menarik karena dari garis gaya muatan positif adalah menyebar atau keluar menuju ke muatan negatif. Diharapkan dari tayangan ini kalian bisa lebih jelas untuk menjelaskan tentang medan listrik. Dari animasi tadi, kalian bisa melihat bahwa garis-garis gaya listrik adalah medan listrik yang digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Jika muatannya positif, maka arah garis gayanya adalah menyebar atau keluar dari muatan listrik. Jika muatannya itu negatif, maka arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Dari ilustrasi tadi juga bisa kita lihat pola garis gaya pada dua muatan. Jika kita gambar secara jelas seperti ini, jika muatannya adalah tak sejenis, akan terjadi gaya interaksi tarik-menarik. Jika muatan sejenis, maka terjadi interaksi gaya tolak-menolak. Jika terjadi pada suatu plat, maka arah garis gaya listrik tidaklah melengkung tetapi sejajar. Mungkin pertemuan kali ini yang kita bahas semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat memahami konsep hukum Coulomb dan medan listrik. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang kuat medan listrik. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.